Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk materi pelajaran bahasa Inggris memang sebenarnya sudah selesai, tetapi Ibu perlu menjelaskan rangkuman dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 7 yang merupakan materi semester 1. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan rangkuman pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3, Lesson 1 until Lesson 3. Yang pertama tentang present continuous tense. Present continuous tense ini adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa kegiatan ataupun aktivitas sedang berlangsung dalam waktu tertentu, yaitu waktu sekarang. Bentuk ini menunjukkan aksi atau kegiatan yang terjadi sebelum atau selama ataupun setelah dari waktu atau aksi lainnya. Misalnya begini, ini ada kalimat Aunt Christine is warming up the car while Scott looks for his new leather coat. Jadi di sini ada to be is, kemudian ada kata kerja atau verb yang ditambahkan dengan ing. Ini menyatakan bahwa kegiatan ini sedang dilakukan. Atau misalnya contoh yang kedua, they are eating at Scott's favorite restaurant today. Yang artinya mereka sedang makan di restoran favoritnya Scott today, hari ini. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung atau aktivitas yang sedang berlangsung dinyatakan dengan keterangan sekarang, now, today, ya. Jadi harus ada to be sesuai dengan subjeknya. Kalau to be I menggunakan to be am, ya, untuk I. Dan di sini they, we, you menggunakan to be are. Kemudian ditambahkan dengan verb plus ing. Berikutnya, kalau diperhatikan pola atau rumusnya, untuk present continuous tense ini adalah subjek are, you, they, we, she, she, it. Ini menggunakan to be ditambahkan dengan to be, am, is, are sesuai dengan subjeknya. Kemudian verb atau kata kerja ditambah ing, dan setelahnya adalah keterangan waktu. Dan untuk yang bentuk negatifnya tinggal ditambahkan dengan not setelah to be. Misalnya I'm not studying atau I'm not eating. Nah, itu tinggal ditambahkan saja setelah to be. Dan bentuk interrogatifnya diawali dengan penggunaan to be, kemudian subjek, ya, atau pelakunya, kemudian ditambahkan dengan ing. Nah, ini penggunaan dan contohnya. Contoh yang pertama, it's raining. Ini hujan, maksudnya kondisi saat ini sedang hujan. I'm waiting for, saya sedang menunggu, my mother to pick up me. Saya sedang menunggu ibu saya untuk menjemput saya. Kemudian yang kedua, I'm writing this letter. Saya sedang menulis surat ini to express my feelings to you, untuk mengekspresikan perasaan saya padamu atau terhadapmu. Yang ketiga, she is dancing in the rain. Dia sedang menari dalam hujan. Ya, jadi aktivitas atau perbuatan yang dilakukan sekarang yang sedang berlangsung. Ini juga beberapa contoh kalimat. Kemudian
Ini juga digunakan untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi. Misalnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. Jadi kalau misalnya sesuatu yang sudah direncanakan dan sudah pasti, ini boleh digunakan present continuous. Dia sedang menghabiskan masa liburannya di Bangkok next week, minggu depan. Tapi pada umumnya digunakan untuk aktivitas yang sedang berlangsung. Berikutnya, lesson 2 ini tentang take question, can dan can't. Cannot itu biasa dibaca dengan can't. Definisinya atau pengertiannya adalah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir pernyataan untuk menanyakan informasi atau meminta persetujuan. Ini ada beberapa ketentuan. Jadi misalnya ketika kalimat pernyataan menggunakan linking verb be atau menggunakan to be, maka pertanyaan pun menggunakan be. Nanti sesuai dengan tata kalimatnya. Berikutnya, ini juga aturan mengenai penggunaan take question sesuai dengan subjek dan predikat, kemudian apakah di situ ada to be atau menggunakan verb. Nah, ini contohnya. Contoh dari kalimat yang menggunakan take question. The weather is nice outside today, isn't it? Nah, karena di sini menggunakan to be is, maka setelah pertanyaan dan diberikan tanda koma, di sini menggunakan to be yang ditambahkan dengan not. Jika di sininya positif, tidak ada not, maka untuk menegaskan di sini digunakan atau ditambahkan not setelah to be. Kemudian contoh yang kedua, the clouds aren't coming back, are they? Kita lihat di depannya ini ada to be, are not, aren't ya. Nah, pada saat penggunaan take question, kalau di sini sudah menggunakan not sebelumnya, maka setelah tanda koma untuk menegaskan kembali digunakan are tanpa menggunakan not. Jadi kebalikan dari kata sebelumnya. Katanya di sini berupa to be ya, jadi to be-nya harus diperhatikan. Kemudian contoh ketiga, she can play outside, can she? Nah, kalau di sini cannot atau can, maka penegasannya di sini tidak lagi menggunakan not. Kemudian yang terakhir, she can dance, can dapat menari, can't she? Kalau di sini sudah menggunakan can, maka untuk take question-nya gunakanlah not ya. Di sini can, di sini cannot atau can. Kemudian untuk jawaban, untuk contoh yang ketiga ini, she can play outside, can she? Nah, jika kalian bingung untuk menjawab apakah menggunakan no atau yes, kalian perhatikan awal model atau awal kalimatnya. Kalau di sini sudah menyatakan negatif, berarti jawabannya menggunakan no. Dan untuk contoh yang keempat, kalau di sini sudah menyatakan sesuatu yang positif atau kalimat positif, can, berarti jawabannya yes. Jadi diperhatikan kalimat awal yang di sini ada to be ataupun model ataupun kata kerja yang menggunakan kata kerja bantu ya. Jadi diperhatikan awal kalimatnya. Kalau di sini can, she can, maka jawabnya no. Kalau di awal untuk kalimat keempat she can ini berarti dia mampu. Berarti di sini maksudnya adalah positif, jawabannya yes. Lalu untuk
lesson 3, like and dislike. Di sini ada keterangan bahwa dislike means don't like. Artinya dislike itu artinya tidak suka. Di sini tidak menggunakan s, tapi untuk kalimat kedua, dislikes means doesn't like. Ya, jadi kalau menggunakan s, dislike dengan tambahan s, ini maksudnya adalah doesn't like. Ini menunjukkan doesn't atau does digunakan oleh subjek she, he, dan it. Ya, jadi nanti kita perhatikan subjeknya. Contohnya, for example, does she like singing? Apakah dia menyukai menyanyi? Apakah dia suka menyanyi? Jawabannya, kalau yes, maka jawabnya yes, she does. Jika menggunakan does, maka jawabannya pun menggunakan does. Kemudian contoh yang kedua, what does he like? Apa yang dia suka? Jawabannya he. Kalian tulis subjeknya dulu, kemudian kata kerja, dan yang terakhir adalah ini walk. Ini berasal dari kata kerja, tapi kata kerja yang dijadikan kata benda, namanya gerund. Ya, he likes walking. Dia suka berjalan. Tetapi kalau di sini menggunakan to be, misalnya are you okay? Are you okay? Maka jawabnya adalah yes, I am. Atau are they okay? Jawabannya yes, they are. Begitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan, dan untuk materi berikutnya Ibu akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya.